Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa As-Sanabil TV rahimakumullah. Alhamdulillah kembali Allah mempertemukan kita pada acara kesayangan kita, yaitu Balalajaran, dengan membaca kitab Ayyuhal Walad lil Imam Al-Ghazali rahimakumullah, yang sampai saat ini kita masih berada di halaman keempat pada baris keempat juga dari bawah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa talamidhihi wa bi'ulumikum fid dharaini amin. Qala wa ma taqulu fi hadzal hadithi, dan apa yang akan kamu katakan pada hadis Nabi berikut ini. Bunyal Islamu ala khamsin, didasarkan atau dibangun Islam itu atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah, menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang sebenarnya yang berhak untuk disembah illallah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan menyaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Iqamis salati, mendirikan salat. Wa ita'iz zakati, mengeluarkan atau menunaikan zakat. Wa shaumi ramadhana, berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajjil baiti, dan mengerjakan haji atau berhaji ke Baitullah. Liman, bagi orang istata'a, yang mampu, ilaihi sabila, pergi ke sana. Wal imanu, dan iman itu qaulun bil lisani, perkataan dengan lisan, dengan lidah. Wa tasdiqun bil jinani, membenarkan dengan hati. Wa amalun bil arkani, dan beramal dengan anggota tubuh. Di hadis yang tadi kita baca bahwa Islam itu ada 5 perkara. Itu yang selalu kita ingat dalam hidup dan kehidupan ini. Pertama, menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Yang kedua, mendirikan salat. Ketiga, menunaikan atau mengeluarkan zakat. Keempat, berpuasa pada bulan Ramadan. Dan kelima, mengerjakan haji bagi yang mampu melaksanakannya. Kemudian dengan iman tadi kita ketahui bahwa iman adalah perpaduan antara perkataan, kemudian pembenaran di hati, dan pembuktian pada anggota seluruh badan. Ini masih kaitannya nasihat Imam Al-Ghazali bagi murid beliau dan kita semua.
Pemirsa sahabat TV As-Nabi rahimakumullah. Kalau rukun Islam adalah pijakan kita sebagai umat junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berperilaku dalam hidup dan kehidupan kita dengan menjalankan seluruh rukun Islam tersebut. Sementara dalam iman juga ini adalah perpaduan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau nanti terpisah di antara salah satunya, maka orang yang melaksanakan rukun Islam dan rukun iman itu tidak disebut lagi sebagai mukmin. Kenapa tidak disebut lagi sebagai seorang mukmin? Karena bisa jadi sebutannya sebutan yang berbeda. Seperti umpamanya Al-Quran menyebut munafik, orang yang munafik. Orang yang munafik itu bisa jadi ucapannya terdengar, bisa kita dengar benar, kemudian anggota badannya bisa jadi kita lihat juga benar dalam amaliyahnya, tetapi pada batiniyahnya, hatinya tidak ada iman. Kita bisa melihat bagaimana sejarah Sayyidina Umar yang ditusuk, yang ditikam ketika beliau salat, itu juga dilakukan oleh orang munafik padahal dia ikut salat. Kemudian kita juga melihat bagaimana Sayyidina Utsman juga dibunuh, Sayyidina Ali dibunuh. Ini terlihat orang tersebut melakukan kebaikan tapi sebenarnya tidak. Bahkan kalau kaitannya dengan salat, Allah menyinggung ada orang yang salat tetapi salatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, tapi justru dia sahun, melupakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yuraun, dia memperuntukkan amalnya tidak lagi untuk Allah tapi untuk lain, yaitu pamer atau riya. Nah, ini berarti ada yang terpisah dari keimanan. Apa yang tadi disampaikan oleh Imam Al-Ghazali untuk menasihati murid beliau bahwa pada pernyataan sebelumnya ilmu itu tidak akan manfaat, ilmu itu tidak akan berfaedah kalau tidak disertai dengan amal. Di dalam rukun Islam, setelah orang mengucapkan 2 kalimat syahadat yang itu juga adalah amal, kemudian dia juga harus membuktikan ketika dia melakukan salat itu juga adalah amal. Bahkan di dalam salat ada yang namanya rukun qauli, rukun fi'li dan rukun qalbinya. Semuanya tercangkup, terintegrasi, terpadu dalam lisan, hati dan perbuatan. Begitu juga dengan zakat, ketika orang sampai nisab dan haulnya dia mengeluarkan zakat, itu juga adalah amal. Kemudian puasa, haji, semuanya berkaitan dengan tuntutan apa yang kita ucapkan, apa yang kita yakini, semuanya harus terbukti dalam amal. Nah, ini satu dalil yang didatangkan oleh Imam Al-Ghazali, yang sebelumnya beliau membawakan beberapa ayat sebagai dalil dari Al-Quran, dan hari ini juga membawakan dalil dari Al-Hadis bahwa intinya
ilmu itu tidak akan bermanfaat kalau tidak ada amal sebagai pembuktiannya. Ini mudah-mudahan menambah kemantapan kita lagi dalam ilmu yang kita dapat, yang kita peroleh. Mudah-mudahan dapat kita amalkan, terutama berkaitan dengan rukun Islam dan rukun iman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sekolah ke As-Sanabil.